Dia sebelum jadi job offer, memang dia itu adalah let's say misalnya karyawan yang resign atau rotasi atau promosi. Replacement-nya karyawan resign, rotasi atau promosi gitu. Oh. Jadi misalnya si update data ini tuh terakhir tanggal 1 Desember ya let's say. Itu kan si karyawannya, sudah job offer sejak November, tapi dia secara data di karyawan belum, dimasukin karena masuknya masih 15 Desember. Jadi, kita taruh dulu, postpone dulu taruh di sana, sebagai karyawan yang akan join tanggal tersebut. Nah, beda ceritanya pas dia masih proses, misalnya di tanggal 1 November, itu misal tanggal 1 Desember gitu ya. Nah, 1 Desember dia let's say 1 November dia belum di job offer, masih proses-proses misal kayak psikotes gitu-gitu ya. Nah, dia tuh masuknya saat itu perhitungannya di replacement gitu. Hmm. Jadi, memang kadang kondisinya seperti itu sih kalau kita lagi report. Misalnya, dia udah di job offer tapi belum masuk, kita terpisah dulu nih gitu, karena nanti kan dia akan masuk anyway gitu. Oh, kalau misalnya Hmm, kalau misalnya kan berarti dia tuh di sheet yang presentasi yang di detailnya kayak gini-gini, yang di mhm, sebelum-sebelumnya kayak gini, kan aku udah coba bikin ininya, Mbak, kayak jadi buat masuk nanti tuh masukinnya, buat karyawan under BEI kan, pengajuan internal based on WLA, terus abis itu mhm, ada juga yang replacement dan movement, mhm, terus ada pensiun, terus habis mhm, itu ada carry over dari tahun lalu, habis itu ada mhm, advisor, terus mhm, nanti ke belakang itu kan outsource. Nah, terus di mhm, sini aku tuh udah kayak aku ngelihatnya di sini kan kayak gini datanya. Cuman aku mhm. ngelihatnya masih udah sebenarnya bisa kandidat yang udah selesai itu bisa tetap dimasukin ke sini tapi kayak data statusnya di-update jadi done gitu. Itu bisa nggak Mbak yang satu karyawan tadi posisinya misalnya jadi done terus jadi kayak apa ya? Hmm, Iya, udah jadi kelihatan nanti ketika di dashboard tuh dia tuh replacement cuman udah done gitu prosesnya gitu. iya bisa juga sih kayak gitu. Oh, aku sih Kayak aku sih nah, mikirnya ke situ. cu jadi nanti di hasilnya itu dia bakal terhitungnya, ini ya, misalnya replacement tapi dia di data ini jadinya done gitu. Iya, eh Beda beda tempat kan maksudnya? beda tempat kalau misalnya oh jadi di awalnya sini emang mau ditulis itu aja ya done gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak mau Mmm, jangan ditulis di replacement gitu buat satu headcount tadi gitu. bisa aja sebenarnya gini Kak, kalau misalnya dia udah done, ini tuh nanti masuknya ke, jumlah karyawan Mm-mm. per misalnya di sini kan masih 27 November ya, misalnya di sini per 3 Maret gitu. Misalnya posisinya udah selesai di-hire gitu ya, dia tadinya replacement, itu tuh dia akan masuk ke perhitungan jumlah karyawan per 3 Maret 2026. Jadi, mmm, kalau misalnya kalau mau mending, bisa nggak kira-kira misalnya datanya tuh kalau udah done dia masuknya ke jumlah karyawan, karena dia akan kalau dia udah masuk nih jadi gini, misalnya si posisi itu yang let's say, KP wilayah Sumatera Selatan ya apalah itu ya, tadi satu headcount. Misalnya udah done nih, prosesnya udah selesai. Kalau kita udah selesai nge-hire, dia tuh kadang masih perlu one man notice nih, kayak tadi. One man notice-nya itu bisa jadi sebulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan kalau posisi-posisi strategis. Nah, saat notice period itu berlangsung, dia itu belum masuk ke jumlah karyawan total nih ceritanya. Mm-mm. Tapi, dia tuh masih masuk ke perhitungan yang replacement, cuman karena kita mau lihat update terkini, kalau bisa dia tuh ditambahin keterangan. Kayak misalnya ada satu segmen khusus yang hired gitu. Oh, Enu mhm,
Itu sih paling. Eee, Kalau kayak gitu Si hire oh, heeh, si kenapa, hire Kak? kalau si berarti bedanya dan sama hire apa, Mbak? Apa sama aja? Sebenarnya sama aja sih kalau hire. Nah, cuman gini, ini, apa namanya, nanti coba kalau Cinta sama Luna ada tambahan nih. Kalau hired yang dipengenin di dashboard kan sebenarnya total tahun itu ya. Mhm, Jadi misalnya misalnya kita, dari awal tahun sampai Desember itu per bulan nih saat kita mau report udah ke-hired berapa. Misalnya dari Maret udah ke-hired 3, terus nanti di Desember misal 17 misalnya total yang udah join. Nah, itu kan total hired, berarti hired yang dimaksud adalah hired yang total saat itu sudah dilakukan rekrutmen proses dan sudah join gitu ya. Nah, kalau Dan ini posisinya dia tuh, yang aku tangkap sudah di job offer tapi masih belum masuk ke jumlah karyawan karena masih notice period sih, gitu. Jadi menurutku beda beda oke, segmen sih, gitu. Kalau hired itu udah join dan dia posisi total dari awal tahun sampai akhir tahun gitu ya. Kalau maksudnya posisi posisi, sorry maksudnya total si jumlah update per hari itu. Kalau Dan itu tuh lebih ke ini tuh posisi udah di-hire loh, udah di job offer loh, posisi udah selesai prosesnya, mhm, cuman kandidat ini masih, di waiting room, masih, apa, notice period gitu. oke oke, nice. Oke, eee, jadi sebenarnya kan value-value ini tuh diisi aku aku kepikirannya ngisinya sebenarnya ini tuh mau di-automate oke aja, bisa, tapi value-value yang di sebelah deskripsi ini tuh suka berubah-ubah gitu kan. Jadi kalau mau harus distandarin maunya jadi kayak gimana. Eee, Kalau misalnya ngikutin dari 2025, 2026 kayak gini, tapi mungkin ditambah yang tadi masukan dari Mbak Salsa juga, jadi sudah join gitu ya, akan join pada wait, Mmm, karyawan yang apa? akan join gitu. Ya kita waktu itu pernah sih bikin kolom itu. Jadi kayak kita masukin eh, orang-orang yang akan join tapi emang belum masuk ke headcount karyawan gitu. Mhm, Tadi oke, udah dijelasin. Mm-mm. Nah, buat cuman mhm, cum enggak, sorry. Lanjut dulu, Kak. enggak udah yang ini kayaknya udah, Mbak. Cuman apa, Mbak, katanya? Kenapa? Oh, nggak, maksudnya cuman kalau berarti dari Kayla itu ekspektasinya kita mau nyamain persepsi ya, si deskripsi ini penamaannya itu baiknya kayak gimana? Iya, Disamain, standarisasi gitu ya? heeh, Nah, ini tuh kan, ini correct me if I'm wrong juga ya, Shinlun. Ini tuh kalau yang di-highlight pemenuhan ini, di awal tahun harusnya itu kalau nanti misalnya si proses internal administrasi udah fix, dia tuh udah fix. Kecuali yang biasanya replacement-replacement atau ada perubahan masif gitu ya. Jadi memang sebenarnya setahuku juga dari awal itu dia udah beberapa posisi itu udah fix akan di-hire-nya seperti itu. Jadi penamaannya memang seperti itu, cuman kecuali kalau nanti ada penambahan jumlah misalnya, replacement atau penambahan kayaknya nggak mungkin sih, biasanya replacement-replacement. Kalau penambahan itu kan biasanya terjadinya di awal tahun depan gitu kan, kayak mmm, gitu sih. Jadi maksud aku bisa aja kita standarisasikan, cuman kalau jumlahnya bisa jadi akan berubah. oke Misalnya di pertengahan tahun atau di akhir kalau ada yang resign, ada yang, promosi atau ada case-case lain gitu. oke. Kayaknya kalau sheet ini di-automate nanti dulu deh menurut aku. Aku sih automate di sini. Di sini kan, ini kan datanya pasti di-input kan, terus abis itu ada status. Nah, terus daripada statusnya ditulis di deskripsi, aku kayak, formatin ada ini status-statusnya, terus abis itu ini buat yang pengajuan, WLA gitu, pengajuan internal, terus ini yang buat under bursa dulu, terus abis ini
replacement dan movement juga di input di sini. Habis itu pensiun under bursa. Habis itu carry over tahun lalu. Kalau misalnya ada proses dari tahun lalu yang masih ngegantung di sini juga. Oh, di sini tabelnya aku set bisa milih under bursa sama label statusnya juga, terus sama advisor. Kalau misalnya nggak ada yang ganti, aku set tulisnya jadi minus gitu sih. Iya, gitu. Oke, berarti apa namanya? Ini tuh data yang bakal aku Sinta Luna isi ya ceritanya ya. Iya, Apa buat nanti di dashboard. iya. Terus itu yang karyawan under bursa, Mbak. Sekarang kalau yang outsource mirip Mm-mm, sih isinya. Ini kalau misalnya mm-mm. pengajuan outsource, terus ada replacement outsource. Nah, replacement ini kan kalau misalnya kasus 2025 apa 6 ya yang dipindahin jadi outsource. Nah, karena dia dipindah jadi outsource kan berarti ini status kepegawaiannya bakal jadi outsource ya. Cuman kalau misalnya status kepegawaiannya nanti dari outsource jadi under bursa, tinggal diisi aja di sini based on kebutuhan buat yang movement ini, buat yang kayak bukan yang itu deh. Sorry, yang pengalihan, sorry, itu malah di pengalihan gitu. Nanti aku definisiin deh tiap sheetnya gitu buat pengalihan. Terus abis itu tadi yang replacement movement outsource, outsource tuh aku bentar, kayaknya nggak ada nggak ya? Nggak. Outsource nggak ada ya replacement movement, tapi aku bikin sheetnya sih. Kalau nggak ada nggak diisi juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus outsource yang pensiun sama kayak yang tadi ada status dan label statusnya. Terus ini, nah buat karyawan temporer sih, temporer juga aku masukin di outsource karena aku ngikutin yang ini, yang dari PPT karyawan temporer itu dimasukinnya ke outsource. Tapi aku sih mikir kontrak kontrak under bursa possible nggak ya Mbak? Atau yang temporer itu udah pas dimasukinnya ke outsource? So far sih kalau temporer selalu outsource sih. Oke, temporer Mm-mm. berarti masuk ke outsource. Terus ini yang pengalihan entah under bursa atau entah tuh OS. Terus abis itu kalau vendor Sumari kan nggak ini nggak masuk dashboard ya, nggak masuk visualisasi. Jadi kayak ini tabelnya sementara gini dulu, tapi kalau mau ngikutin jadi 3 tabel tergantung vendornya juga boleh. Terus ini, yang mirip PPT ini. Bentar. Jadi kalau yang ini, itu tuh sama sekali nggak di-input karena ini udah rumus based on perhitungan yang sheet-sheet tadi, yang eh detailnya apakah dia movement gitu-gitu. Ini value-nya nggak usah diisi karena bakal automate. Nah, ini paling jumlah karyawannya yang diisi. Jumlah karyawan diisi, terus habis itu karyawan yang akan masuk bulan ini aku belum bikin tabelnya sih karena mau nggak mau itu harus diisinya manual nggak sih, Mbak? Soalnya nggak ada detektornya gitu. Terus di sini kayak gini sih, so far ininya, filternya, so filter ini kelihatan ya. Kok nggak? Oke. Ini file-filenya sebentar aku kemarin mau tanya ya. Kan di sebelah kiri by template 2025 itu ada carry over, terus ada additional, terus habis itu ada pensiun, movement, pengalihan to bursa, pengalihan under bursa to OS atau OS to under bursa aku tambahin karena ini bisa aja kasusnya cuman di sini nggak ada. Terus total rekrutnya juga udah masuk.
Sehingga jumlah karyawan akhir tahun masuk kayak gitu. Jumlah karyawan akhir tahun itu jumlah karyawan yang as per tanggal dimasukin ditambah total rekrutnya gitu. Total rekrut base yang udah diisi. Terus apa lagi ya? Pas aku cross check sih sama angkanya, sebentar, ini 2025 kan? Oh, salah buka. Yang sebentar, nomor spesi. Yang datanya udah aku tulis 2025 yang ini. Eh, yang ini perspektif ini. Nah, yang ini kalau dilihat angkanya emang beda sama yang 2025 ini. Karena pas aku lihat yang angka yang di PPT itu di sini aku nggak tahu kenapa ini di sini kan jumlah rekrutmen buat direktorat si PPU itu kan 7. Tapi di sini kebutuhan rekrutmennya 5. Kayak angkanya aku pikir ini emang gak up to date jadi kayak 636 ya wajar aja gitu. Miss 1 gitu sih. Terus abis itu nah di sini kayaknya ini bakalan ini juga value-value-nya udah auto dari yang tadi harusnya diisi. Di sini bisa dilihat apa ya? Ada under bursa itu ada yang carry over, additional, replacement movement, terus ada replacement pensiun juga, terus ada totalnya. Habis itu buat yang outsource juga sama. Nah, oke. Habis itu pengalihan. Pengalihan kan nggak masuk ke ini rekrut ya. Nggak masuk ke jumlah yang harus direkrut kan. Jadi ini dipisah sendiri gitu. Paling apa ya, pertanyaanku kemarin ini, outsource itu mungkin carry over nggak sih, Mbak? Kayaknya enggak ya, kayak dari tahun lalu gitu. Mungkin aja Bisa sih, jadi. Fai. Oh, bisa jadi ya. Kebetulan tahun ini kita juga ada carry over sih outsource dari tahun lalu. Oke, berarti di sini namanya carry over. Terus habis itu ini dari update tadi kalau misalnya data terus kayak di refresh tiap updated ini kelihatan dashboardnya. Oke. Kalau misalnya masalah sama mah enggak coba ya. Sebenarnya aku berusaha nyamain ini apa cardnya empat-empatnya udah sama eh, jenis value-nya. Terus yang kiri kan ini down sama on process. Yang dia tampilin itu cuman down sama on process, bukan yang detail apakah efek kakak ongoing gitu-gitu. Cuman dua ini. Jadi aku sesuaiin. Terus habis itu, nah, yang di sebelah kanan ini value-nya sebenarnya aku bingung. Kan kalau di sini buat ngelihat overview all, tapi di sini yang di PPT itu dia masukinnya kebutuhan under bursa. eh Kayak kan kita nampilin yang slide ya. Aku bingung apakah perlu dimasukin kebutuhan under bursa di sini, di sebelah kanan sini, atau kebutuhan under bursa aku taruh di ya di sheet yang under bursa aja. Iya, langsung all aja ya, Langsung Kai. langsung langsung all as in outsource plus under bursa di sini, Mbak. Iya, pokoknya keseluruhan aja gitu biar sesuai sama judulnya. Oke. Terus habis itu ini yang under bursa, habis itu dan ini yang outsource gitu. Hmm, buat ininya apa? Oh ya, tapi kalau disatuin tuh kan ada beberapa value yang beda ya. Yang apa sih? Oke, berarti yang all ini bakal disatuin. Satu. Terus udah sih, kalau dashboardnya itu aja. Paling sebenarnya label status sama status kepegawaian yang tadi ketika di input di sheet-sheet sebelumnya yang ada beberapa kriteria gini, yang gini.
itu wait, yang ini yang bisa dipilih kriterianya itu fleksibel sih kalau Mbak mau ganti kriterianya itu tinggal ganti di sini. Ini tinggal diganti. Misalnya mau ada kategori baru XXX, nanti masuk ke pilihan status kepegawaian misalnya kita lihat status kepegawaian. Yang ini status kepegawaian tadi aku masukin XXX muncul di sini gitu. OS. Ini nanti bisa dikasih catatan kayak misalnya words atau kamu kasih di sheets baru deh kayak kamu ini inputnya di mana, kamu ini Iya. inputnya di mana gitu. Takutnya kita malah merusak. Oke, gitu, Mbak. Oh, sama ini sih, Mbak. Headcount-nya 630-an itu, ini tuh udah include outsource ya, Mbak? Enggak, Ini lah, Oh, Kak. Mbak. Yang 630-an itu total karyawan under BEI aja. Oh, gitu. Ini nggak apa-apa dimasukin ke slide yang alt. Nggak apa-apa sih, soalnya kan udah ada tulisan kebutuhan outsource-nya ya di situ ya. Oke. Gitu. Itu nggak termasuk temporer juga, soalnya temporer kan termasuk outsource juga. Jadi pokoknya yang 632 tuh pure under BEI aja. Oke. Siap. Itu Mbak kalau dari aku. Ada yang harus ini nggak, Mbak? Direvisi gitu atau diperbaiki? Kalau dari aku sih aman ya. Oke, Mbak. Oke, Mbak, kan udah aman. Bolehkah aku tutup? Dari Salsa atau Sinta? Ini dari aku